Tapi kalau itu dia mau jalan-jalan ke Polres, ya nggak ada salahnya, silakan. Tapi yang jelas terlalu jauh persoalan ini kalau dibawa ke sana kemari. Jadi nggak ada relevansinya. Berdasarkan informasi yang udah aku cari tahu sebelumnya nih, Fadel diduga melakukan kekerasan dan tindakan abusi terhadap Loli. Berangkat dari kejadian tersebut, Fadel bisa terjerat pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk isi pasalnya, aku taruh di sini ya guys. Untuk ancamannya sendiri dijelaskan dalam pasal 81, yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Apapun yang diperbuat oleh seseorang terhadap anak di bawah umur terkait dengan pasal tersebut adalah kejahatan. Ya, titik. Proses tadi adalah proses visum yang sangat maksimal dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu bom meledak habis ini. Rasman, bokek ya? Gak punya uang ya? Minta duit 5 miliar sama gue ya? Rasman, gue juga gak takut sama lo. Ya, seujung upil pun gue gak takut sama lo, Rasman. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani, di mana ia telah melaporkan Fadel Bajide kepada pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Undang-Undang Kesehatan yang dialami oleh putrinya Loli Mirzani. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan bersama pernyataan atau statement dari pengacara Nikita Mirzani, yakni Bung Fahmi Bakmit, ketika ia menyampaikan kepada awak media terkait dengan visum lengkap dari Loli yang sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit tentunya. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan bagaimana Bung Fahmi mengungkapkan sedikit ya ada rasa kekesalan terhadap Rasman Arif Nasution yang terus menggiring persoalan utama ke persoalan yang tidak masuk dalam ranah itu, yaitu mulai bertanya terkait dengan Loli sekolah di UK, tinggal di mana dan seterusnya, siapa ayahnya Loli dan lain sebagainya. Padahal substansi persoalan sudah jelas terkait dengan undang-undang ya seperti kita ketahui bahwa sudah dilaporkan Nikita Mirzani, perlindungan perempuan dan anak dan juga undang-undang kesehatan. Tetapi Rasman terus menggiring persoalan utama ini untuk keluar ya. Tapi sangat disayangkan karena pengacara Nikita Mirzani cukup paham terkait hal ini sehingga ia tidak mudah terprovokasi untuk memberikan statement yang keluar dari jalur itu. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita ikuti video-videonya. Tapi kalau itu dia mau jalan-jalan ke Polres, ya nggak ada salahnya, silakan. Tapi yang jelas terlalu jauh persoalan ini kalau dibawa ke sana kemari. Betul. Jadi nggak ada relevansinya. Jadi nggak perlu diperiksa menjadi saksi bang? Nggak ada apa kaitannya. Kalau mau diperiksa itu dicari, saya kasih tahu. Tanya ke Dukcapil, Laura itu sudah dicoret belum? Itu aja. Bang, tapi Rasman bilang Kaniki ini tetap ngelakuin penelantaran anak bang. Walaupun itu atas dasar kemauan Laura. Gimana bang menurut abang? Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin itu kan bagian persoalan yang berbeda. Yang kedua, mustahil seorang ibu, apalagi Nikita, akan menelantarkan anaknya. Cara orang mendidik seorang ibu, seorang ayah mendidik anaknya dengan cara yang masing-masing dan berbeda-beda. Ya, ini salah satu seorang ibu. Anda saya coret nanti, bisa gitu. Anda kalau tidak pulang keluar dari rumah ini, jangan balik lagi. Itu adalah cara mendidik supaya anaknya itu pulang dan tidak kemana-mana. Itu teknis. Tapi apakah begitu? Anda kalau tidak pulang, jangan ke sini. Anda jangan balik lagi ke rumah. Bukan berarti itu anak terus kita coret. Itu cara seorang tua mendidik anaknya supaya patuh terhadap tata cara atau aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya. Jadi seperti itu yang harus dipahami. Jadi kalau ada orang marah-marah, kamu itu nggak, udah kamu jangan pulang ke sini. Kalau kamu mau pulang, awas saya usir kamu. Itu bentuk mendidik seorang anak dengan cara yang seperti itu. Betul. Kalau kamu nggak balik, jangan kamu kembali sekalian. Ya kan begitu. Anaknya bilang saya sudah diusir, tidak.
Anda supaya pulang jangan kemana-mana. Jadi bahasa itu harus dipakai bahasa yang terbalik. Seorang ibu itu, seorang orang tua itu bahasanya ada kalanya terbalik. Ya, dia marah. Anda kalau tidak begini Anda saya pukul. Itu bahasa terbalik. Tafsirkan dengan kebalikannya. Tidak mungkin seorang ibu itu akan menyakiti anaknya. Apalagi seorang ibu yang melahirkan anak itu sendiri. Jadi nggak ada. Apalagi saya punya. Kita mendapatkan update nih dari pihak Humas Polres nih, katanya kan hasilnya sudah keluar ya Bang. Hasil visum nih gimana nih Bang? Sebagai kuasa hukum dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang selalu mengawal perkara ini. Yang pertama, alhamdulillah kalau memang visum itu udah keluar, dan di dalam visum itu seingat saya bukan hanya visum, ada juga hasil laboratorium, cek darah, dan juga ada hal lain. Nah, isi visumnya mungkin saya tidak bisa sampaikan, ya. Tapi yang jelas ini adalah dasar penyidik atau penyelidik, karena ini proses masih penyelidikan, akan mengambil sikap terkait dengan proses hukum laporan Nikita Mirzani dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu. Insya Allah ancamannya 15 tahun. Jadi prosesnya nanti untuk memproses lebih lanjut itu harus berdasarkan salah satunya itu yang terpenting adalah hasil visum ini. Jadi visum ini menjadi kunci untuk membuka, memproses lebih lanjut adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Itu yang saya ketahui berdasarkan hukum yang berlaku seperti itu. Bang, hasil laboratorium ini kan sudah keluar dan Kaniki ini kan orang pertama yang diberitahu karena ibu dari Laura sendiri. Mungkin setelah mengetahui hasil laboratorium sendiri itu Kaniki gimana, Bang? Reaksinya. Kalau reaksi dari awal kan dia sudah bicara waktu itu. Jadi dia sangat terpukul, bahkan bahasanya dia itu seperti yang dia sampaikan beberapa kali, seandainya ini tidak ada hukum, mungkin dia pakai hukumnya sendiri. Itu salah satu kejengkelan, marah Niki, itu sudah disampaikan pada saat proses dia tahu hasil visum. Jadi pada saat hasil visum yang kedua setelah Laura sudah tidak datang bulan dan sudah bersih, maka Nikita udah tahu, tapi secara lisan. Di situ dia sudah emosi. Saya kok jadi dihancurkan seperti ini bahasanya dia. Makanya wajar kalau Niki itu meledak-ledak. Karena apa yang dilakukan sama Nikita saat ini adalah dalam bentuk untuk melindungi anaknya. Karena anak ini harus dilindungi. Caranya bagaimana? Harus diproses secara hukum. Setelah itu anak ini harus diambil, ditaruh di satu tempat. Bagaimana caranya untuk memproses itu? Memang kita harus melakukan proses hukum. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini itu nanti akan mendapatkan sanksi dan diproses secara hukum seperti itu. Bang, setelah hasil laboratorium ini keluar, apakah bukti laboratorium ini menguatkan laporan kita untuk saudara Eva sendiri? Yang namanya visum pasti hal-hal yang terkait dengan proses hukumnya. Jadi karena ini terkait dengan kejahatan terhadap anak, ada pasal hal-hal terkait dengan persetubuhan dan seterusnya, itu kan pasti akan terbukti. Artinya visum ini yang akan berbicara ada tidaknya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Jadi seperti itu, karena pasal yang dilaporkan itu satu, melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang kedua itu terkait dengan aborsi, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Abang, dari hasil visum yang ini mungkin dari Kaniki udah sempat cerita belum ke Abang soal respon dari Laura sendiri, yang maksudnya apakah dia kaget dengan hasil visum
dia kah atau dia berbau seperti apa mungkin Bang? Kalau Laura belum berkomunikasi ya, tapi yang jelas waktu ingat saya ada di Polres itu kira-kira 2 hari yang lalu ya. Saya sama Niki sebetulnya bertemu dengan seseorang. Di situ orang tersebut menjelaskan, menerangkan bagaimana perkembangan Laura. Jadi perkembangan Laura itu luar biasa sekali, lebih stabil, bahkan dia bilang, saya kan sama dengan mama saya. Artinya dia menyampaikan bahwa dirinya itu sama, duplikat dari mamanya. Jadi baik dengan caranya, dan itu disampaikan kepada orang yang melakukan pengawasan, dan itu disampaikan kepada Niki pada saat saya datang bersama Niki kira-kira berapa hari yang lalu. Bang, ini kan sejauh ini sudah ada 13 saksi Bang. Mungkin sudah ada obrolan untuk ada tambahan saksi lagi, saksi baru? Kalau nanti dalam proses perkembangan yang dilakukan, penyidik punya hak untuk memanggil siapapun saksi yang terlibat, yang mengetahui adanya peristiwa ini. Jadi itu kewenangan penyidik, dan menurut saya yang mengajari hukum, saya dosen, jadi saya juga tahu hukumnya itu seperti apa. Jadi kalau saya tahu hukum, ya saya harus berbicara secara hukum. Secara hukum pula. Tidak mungkin saya menanggapi hal-hal di luar konteks hukum. Jadi salah satunya terkait dia membantah, silakan membantah. Mau tiap hari membantah juga nggak pusing ya. Jadi KUHP sendiri itu membolehkan hak ingkar, itu namanya hak ingkar. Di dalam KUHP itu ada hak ingkar. Hak ingkar itu diberikan kepada orang yang menjadi terlapor. Terlapor nanti pada proses lebih lanjut menurut KUHP itu kan menjadi tersangka. Tersangka itu punya hak ingkar. Hak ingkar. Jadi aku nggak mau diperiksa, ya nanti dibuatkan. Nggak mungkin dipukuli. Sudah bukan zamannya lagi. Oh, Anda nggak mau diperiksa? Nggak. Kenapa? Ya sudah, saya nggak mau Pak. Saya buatkan berita acaranya penolakan. Dibuatkan Pak penolakan. Karena penyidik itu tidak akan berharap dari pengakuan terlapor. Karena penyidik itu pasti akan mengungkapkan fakta-fakta pembuktian dari proses sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu keterangan saksi, pendapat ahli, bukti surat. Itu kan sudah. Visum bagian dari bukti, ya. Bukti itu terdiri dari saksi, terdiri dari bukti tertulis. Salah satunya adalah visum. Ini kejahatan. Titik. Tidak ada persoalan lain dalam perkara ini selain adanya sebuah kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ya, tidak ada sesuatu yang lain. Apapun yang diperbuat oleh seseorang terhadap anak di bawah umur terkait dengan pasal tersebut adalah kejahatan. Ya, titik. Proses tadi adalah proses visum yang sangat maksimal dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu bom meledak habis. Wah. Kepada bapak-bapak perpajakan di Indonesia, Rasman kantor advokatnya belum bayar pajak. Itu ada terpampang nyata, dia disegel belum bayar pajak. Rasman sebagai warga Indonesia yang baik, walaupun ya kita berbeda, gua ada lehernya, lu gak ada, ya. Tapi kita sama-sama manusia berdiri di kaki muka bumi Indonesia Raya. Bayar pajak gak lu Rasman? Lu bayar pajak gak? Lu dibayar gak itu? Sama si keluarga Fadel, keluarga Gembel, dibayar gak? Jangan bilang cuma ucapan terima kasih gara-gara berita ini sudah menjadi berita nasional. Kalau emang dibayar, tunjukin dia bayar lu. Ya, gue tahu pasti lu ini ucapan terima kasih, goodbye doang nih. Rasman, jangan kebiasaan Rasman. Ya, jangan bikin malu lawyer, walaupun udah bukan lawyer lagi, bukan avocado lagi, jangan bikin malu. Stop gak kata gue Rasman, gue banting kan. Fadel Bajide bisa kena pasal berlapis. Yuk simak penjelasannya. Halo Sobat Hukum. Nah, kali ini aku mau bahas kasusnya Loli, anaknya Nikmir, dan pacarnya Fadel Bajide. Namun di sini aku bukan mau membahas mengenai kronologi kasus tersebut, melainkan bagaimana melihat kasus tersebut berdasarkan aspek hukumnya. Berdasarkan informasi yang udah aku cari tahu sebelumnya nih, Fadel diduga melakukan kekerasan dan tindakan terhadap Loli. Berangkat dari kejadian tersebut, Fadel bisa terjerat pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk isi pasalnya, aku taruh di sini ya guys.
Untuk ancamannya sendiri dijelaskan dalam pasal 81, yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Walaupun perbuatan tersebut didasari atas dasar suka sama suka, namun posisi Loli tetaplah menjadi korban karena usianya yang baru menginjak 17 tahun. FYI, seseorang bisa dikatakan cakap hukum ketika dia sudah menginjak usia 18 tahun ya teman-teman. Yang kedua, atas kasus aborsi tersebut, Fadel juga dapat terjerat dengan pasal 60 Undang-Undang Kesehatan Jangto 346 KUHP. Yang terakhir, tindakan aborsi ini juga dilarang dalam KUHP loh guys, yakni dalam pasal 348 KUHP. Untuk isi pasalnya aku taruh di sini. Jadi guys, kalau misalnya Fadel dan Loli ini terbukti melakukan persetubuhan, itu artinya Fadel melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, mengingat usia Loli yang baru 17 tahun. Itu sebabnya Loli berpotensi tidak dihukum atas kasus aborsi tersebut, sedangkan Fadel terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dengan dendanya paling banyak 15 miliar. So guys, mungkin segitu dulu edukasi hukum kali ini. Kita doakan aja semoga kasus Loli ini bisa segera selesai ya teman-teman. Nah buat kalian nih yang mau tahu lebih banyak mengenai informasi dan edukasi seputar hukum, bisa follow akun ini ya. Ayo lo, gimana tanggapannya? Si Fadel katanya mau ngelaporin penyebar berita hoax. Sekarang gue kasih tahu nih sama lu ya Fadel. Gue kasih tahu nih sama lu Fadel ya dan sekeluarga ya. Lapor tinggal lapor, apa susahnya? Gak usah banyak ngomong. Lapor kok ngomong-ngomong sih? Lapor itu nggak perlu bikin story, ya. Lu datang dulu, laporan kelar baru lu publish. Gitu. Apa susahnya ngelapor? Lapor ya lapor aja, nggak ada yang larang, hak lu. Gue kalau dilaporin nih, gue dipanggil pemeriksaan ya gue dateng. Apa susahnya? Lapor tinggal lapor. Lapor kok berisik sih? Ada lagi, situ Atta Halilintar. Kan bukan. Lapor tinggal lapor, susah banget. Gue mah nggak bakal mohon-mohon gue, jangan laporin saya. Satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Bang, tapi sejauh ini menyiapkan berapa saksi bang? Sejauh ini sudah menyiapkan? Saksinya udah 8 sama Niki. Jadi saat Niki kan saksi pelapor, saksi yang lain, tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa, yang di luar perkiraan saya. Saksi yang bukan berkomunikasi melalui HP, tapi berbicara langsung. Bahkan bertemu, ngopi bareng sama Loli, yang banyak tahu, dan dia tiba-tiba datang. Banyak tahu terkait pasal justru dalam hal ini karena Loli itu anak di bawah umur, itu tidak akan adanya suatu jeratan hukum. Dan terkait masalah Loli itu justru sebagai korban, dan yang melakukan atau sebagai terlapor adalah orang dewasa, dalam hal ini orang yang dekat dengan Loli, yaitu terlapor yang sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani di dalam permasalahan hukum yang sudah masuk dalam hal proses sampai di pemeriksaan saksi dan juga visum yang telah diambil oleh pihak PPA Polres Jakarta Selatan. Nah, diharapkan terlapor dalam hal ini Fadel yang telah juga menunjuk kuasa hukum yaitu Dr. Rasman Arif Nasution itu akan mendapatkan panggilan sebagai terlapor. Nah, kaitannya atas laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel itu ada beberapa pasal, yaitu satu pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, kedua juga Undang-Undang Kesehatan, dan yang ketiga terkait KUHP. Dari pasal-pasal yang sudah masuk dalam bidikan Polres Jakarta Selatan, ini hanya tinggal menunggu waktu
Karena kita tahu apabila nanti terlapor datang, maka karena ancaman hukuman di atas 5 tahun, akan adanya upaya paksa, yaitu law enforcement. Kemungkinan besar terlapor mau didampingi oleh siapa saja, karena ini menyangkut undang-undang perlindungan anak, pasti akan segera ditahan. Nah, terkait permasalahan ini, jelas bahwa negara hadir, negara betul-betul sangat melindungi hak-hak daripada anak tersebut. Nah, terkait anaknya Nikita Mirzani sendiri, itu sebagai korban, jadi tidak kena pasal ataupun tidak turut ditahan. Saran saya, karena kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, untuk terlapor Anda wajib kooperatif, dan konsekuensi hukum yang Anda akan dapatkan, itulah pertanggungjawaban Anda kepada hukum. Saya Advokat Dr. Toga Sumurang merespon dan mendukung gerakan daripada jangan ada kekerasan, apalagi abuse of sex untuk anak di bawah umur. Karena saya sendiri mempunyai anak putri yang memang usianya bisa dikategorikan hampir sama dengan Loli. Saya selalu mendukung Nikita Mirzani. Salam Advokat Dr. Toga Sumurang. Rasman, bokeh ya? Gak punya uang ya? Minta duit 5 miliar sama gue ya? Rasman, gue juga gak takut sama lo ya. Seujung upil pun gue gak takut sama lo, Rasman. Lo bawa satu keluarga lo, gak ada takutnya gue sama lo. Hah? Udah gue bilang jangan preskon lagi, dikit-dikit preskon lo. Kenapa lo? Hah? Udah lama gak diberitain, semua berita lo tentang lo tuh jelek tau gak? Rasman, masih juga lo posting-posting di feed lo bawa nama gue ya, ha? Kurang gue nyiapin lo kemarin. Masih juga lo ya. Kalau lo mau laporin gue, lapor. Kalau lo emang mampu laporin gue, lapor. Gak usah lo pakai pemberitahuan di IG lo. Bayar pajak. Perpajakan Indonesia, Rasman belum bayar pajak. Masih ada lagi tuh utang-utang yang lain. Mau gue bongkar, ha? Gak usah lo ya. Gak usah sok-sokan sama gue lo, Rasman ya. Kena batunya, Fadel Bajide terancam masalah besar usai Loli bongkar semua. Nikita Mirzani Gram. Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gue libes deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi proses hukum aja. Ya sudah, intinya di penjara aja. Akhirnya terungkap sosok saksi kunci yang diduga memegang kartu as di kasus Fadel Bajide. Sang saksi kunci disinyalir tahu banyak soal hubungan Loli, anak Nikita Mirzani dengan Fadel Bajide. Jadi ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Jadi ya itu yang dikatakan Niki, dia begitu mendengar, jadi kalau nggak ada hukum ya selesai. Tidak cuma itu, saksi kunci tersebut juga disebut-sebut menyimpan banyak rahasia soal hubungan Loli dan Fadel yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Karenanya saat sang saksi kunci mengurai kesaksian di kepolisian, Nikita Mirzani mengaku shock. Artinya ini sama tidak menyangka banget ya. Ya nggak nyangka bakal separah ini. Diwartakan sebelumnya hari ini Senin 23 September 2024, penyidik Polres Jakarta Selatan memanggil saksi untuk kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani. Karena dari penyidik Polres Jakarta Selatan berkoordinasi dengan RSCM, besok fakta atau semuanya diberikan ke penyidik. Itu ya hasilnya, terutama hasilnya dari visum yang dilaksanakan kemarin. Visumnya apa aja? Ya itu seputar yang dilaporkan, yang pastinya. Jadi visum dilaksanakan yang kemarin. Ya untuk hasilnya baru besok diterima oleh penyidik PPA ya dari Polres Jakarta Selatan. Nanti kita lihat bersama atau nanti penyidik yang bisa melihat dan hasilnya
yang diberikan oleh rumah sakit itu nanti besok baru kita bisa lihat. Seperti yang diketahui, Fadel Bajide dilaporkan ke polisi dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak hingga terkait aborsi. Terus mengawal kasus yang menimpa anaknya, Nikita Mirzani pun kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, didampingi sang pengacara Fahmi Bamit. Diungkap Nikita dan Fahmi, saksi hari ini yang diperiksa aparat kepolisian adalah sosok penting. Sebab dari saksi tersebut, Nikita jadi tahu fakta mengejutkan soal kasus Fadel. Dengan ada bicara kesal, Nikita mengaku ingin bertindak di luar hukum kepada Fadel. Namun karena kasus ini sudah diserahkan karena hukum, maka Nikita akan mengikuti prosedur yang berlaku dengan tertib. Lebih lanjut, Fahmi pun bercerita kenapa saksi yang hari ini diperiksa bisa dikatakan sebagai saksi kunci. Rupanya saksi tersebut tahu persis hubungan Loli dan Fadel hingga ke titik kelam dan rahasianya. Ditanya soal sosok saksi kunci tersebut, Nikita enggan gamblang. Namun diakui Nikita, sosok saksi kunci di kasus Fadel tersebut adalah teman baik Loli sendiri. Memberi masukan lah kepada kakak tertuanya Fadel. Alangkah baiknya jangan diperpanjang dong, karena nggak bagus. Nggak bagus buat dia punya keluarga, nggak bagus juga buat semua pihak sih menurut aku. Tapi sayangnya sekarang akhirnya jadi agak panjang, saya juga sedih ya lihat. Maksudnya hal seperti itu menjadi satu tontonan. Loli, Nikmir, Fadel, keluarganya, ya pasti semua jadi, keluarga saya kurang tahu kalau lebih jauh ya. Tapi yang paling saya tahu adalah mereka waktu itu meminta diberikan tempat untuk podcast. Saya menerima dengan baik, mereka datang dengan sopan, mereka pulang dengan baik. Lebih jauhnya saya nggak tahu, dan saya tidak berhak untuk mengadili mereka atau menghakimi mereka, karena masalah benar atau tidak ya hanya Tuhan yang tahu. Cuma untuk dalam kasus ini saya juga berharap keluarga mereka bisa segera menyelesaikan masalah mereka, karena impactnya sangat besar untuk mereka juga. Masalah benar atau salah ya nanti waktu yang pasti. Aku juga pernah diminta nomor telepon sama dia, tapi aku sengaja kerjain disalahin nomornya satu karena aku takut diteleponin mulu. Rasman, lu tobat Rasman. Gue sih ya kalau misalnya jadi istrinya Rasman ya, buset udah red flag banget itu. Rasman, lu yang bilang jangan bawa ke ranah pribadi, tapi lu ngapain bertanya-tanya? Rasman bertanya-tanya, siapa Dr. Oki tanya. Dr. Oki itu bos gue. Ya, dia udah seperti keluarga buat gue. Kenapa dia gue ajak? Karena dia adalah bapak peri. Ya, orangnya halus, lembut, trek aja dia nggak mampu. Makanya dia gue ajak supaya bisa menamaikan, bisa gak bikin keruaraan. Kalau dia yang teriak-teriak dia bisa sabar ya, jangan teriak-teriak. Kan gitu Rasman. Kedua, gue gak sudi jadi adik lo. Jadi jangan panggil gue di ini kita. Gue bukan adik lu bukan abang gue. Abang gue namanya Erwin Agustinus Rai. Ya lagi gue gak mau punya abang kayak lo. Rasman, stop gak kata gue mah? Stop kalian, stop. Stop. Hari ini saya buka di Google. Yakin, buka Google, bukan yang lain. Bukan yang XXX. Yakin. Takutnya salah alamat, salah website. Buat memastikan saja. Nggak salah dong, boleh dong. Dari 4 berita yang keluar. Emang berita apa yang keluar? Hah, berita apa? Emang bisa baca? Maksudnya bisa baca berita, takutnya salah baca. Kan syarat dan ketentuan berlaku. Iya kan? Iya dong. 3 itu berita tentang saya dan klien saya. Sombong amat. Yakin baca berita? Emang bisa baca berita, maksudnya emang bisa. Kemarin aja ngutang buat beli kuota ke Cupopon. Sok-sokan baca berita. Orang baca aja masih ngejak. Ada-ada aja lu tuh kalau bohong. Ih, bohong. Saya buka YouTube juga begitu. Lah, nonton YouTube aja yang masih ada iklannya, bukan yang premium. Sombong amat. Curiga baru bisa buka YouTube ya? Makanya kalau isi kuota tuh jangan pakai ngutang. Tuh ditagih Cepopon. Jangan lupa bayar utangnya. Terus salah saya apa? Malah nanya salahnya apaan.
Susah buat itu. Saking banyaknya susah dibuat list. Udah nggak masuk hitungan jari normal. Anaknya cepopon aja permennya lu ambil, lu emut. Sampai balonnya aja lu ambil. Mau nambah lagi salahnya kebanyakan. Nanya cepopon juga ada bingung jawabannya apa. Mendingan lu tanya sama Eceng Gondok sama Nenek Gayung. Kayaknya mereka lebih paham salahnya lu seberapa banyak. Tanya mereka aja. Mumet. Karena saya lagi dipercaya. Sombong amat. Kepedean sih. Lagian yang percaya sama lu siapa? Musyrik percaya sama lu. Dedemit doang yang percaya sama lu sih. Aneh kalau ada yang percaya sama lu. Gua aja kagak percaya. Lu napas pakai hidung aja gua kagak percaya. Pakai insang mungkin gua lebih percaya. Oleh masyarakat Indonesia dan lagi viral. Masyarakat mana keseblak? Hah? Jangan bawa-bawa masyarakat. Jangan ngaku-ngaku ada masyarakat yang percaya sama lu. Hah? Aneh. Kepedean sama gak tahu diri emang beda tipis sih. Lagian viral bukan hal yang bagus, kok bangga sih? Hah? Aneh. Tensi naik beneran dah nih. Aduh, pembuluh darah jangan sampai pecah gara-gara lu. Hah? Ya, saya dengan tenang menyampaikan tugas saya. Emang tugas lu apaan? PR dari guru lu aja lu gak kerjain. Datang ke sekolah aja lu madol. Nyampe gerbang aja gak nyampe. Tugas yang mana, Mr. Potato? Gemes pengen cubit ginjalnya deh. Hah? Jadi kadang-kadang netizen ini gak ngerti gitu. Emang netizen gak ngerti sama cara pikir lu sampai di mana. Jangan-jangan pas pembagian otak lu gak hadir. Pembagian lemak sama perut baru lu hadir kali ya. Emang kita gak ngerti jalan pikirannya lu sampai di mana. Jangan-jangan jalan di tempat kali ya. Hah? Tapi atas permintaan oleh saudara Fadel, benar ya? Benar ya? Bapak Rasman Arif Nasution dalih bahwa penyebaran hasil USG dilakukan oleh permintaan orang lain seperti klien tidak membebaskan pengacara dari tanggung jawab hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, setiap individu termasuk pengacara tetap harus mematuhi undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan anak. Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pengacara, yaitu berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 19 menyatakan dengan tegas bahwa pengacara wajib menjaga rahasia segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun, ini bukan berarti pengacara bisa membagikan informasi yang melanggar hukum, terutama jika berkaitan dengan anak di bawah umur. Kemudian jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, terlepas dari siapa yang meminta penyebaran, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetap berlaku, Pak. Pasal 59 dan Pasal 76H melindungi identitas dan informasi pribadi anak. Ini termasuk perlindungan dari eksploitasi oleh pihak lain, termasuk klien pengacara seperti Fadel. Kemudian pasal 27 Undang-Undang ITE jelas melarang penyebaran konten yang bisa melanggar privasi atau merugikan pihak lain, termasuk anak di bawah umur. Kemudian secara pertanggungjawaban pribadi, dalam hukum pidana maupun hukum perdata, Pak, tanggung jawab tetap melekat pada orang yang melakukan tindakan tersebut, meskipun atas perintah orang lain. Artinya, jika Bapak berdalih bahwa ini diperintah oleh Fadel menyebarluaskan informasi tersebut, ia tetap dimintai pertanggungjawaban, yaitu Bapak secara hukum, karena setiap orang wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalih bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh atas permintaan orang lain, dalam hal ini adalah Fadel, termasuk klien Bapak, tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari Bapak mendapatkan konsekuensi hukum, terutama jika tindakan tersebut melanggar hak-hak anak atau melanggar hukum privasi. Oke, thank you. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Fadel Bajideh. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang ingin dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.